Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Hikmah pertama dari kitab Al-Hikam ini artinya di antara tanda-tanda seseorang itu bersandar terhadap amalnya adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Ibnu Ajibah dalam syarahnya menjelaskan bahwa ada orang yang dalam kehidupannya ini mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan usahanya, mengandalkan upayanya, bahkan mungkin mengandalkan orang lain, mengandalkan pamannya, mengandalkan kakaknya, dan lain sebagainya. Lah, yang betul dalam kitab Al-Hikam ini, orang yang benar-benar menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah dia mengandalkan dirinya, mengandalkan amalnya, mengandalkan daya dan kekuatannya. Ia dalam hidup ini hanya bergantung pada karunia Allah, pada fadl dari Allah, pada taufik dari Allah, pada hidayah dari Allah, pada inayah dari Allah, bukan mengandalkan kepada yang lain. Kalau seseorang itu mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya anak-anak, mengandalkan amalnya, mengandalkan kepintarannya, nanti akan ada bahaya setelahnya. Kalau orang itu sukses, maka orang itu akan mengatakan ini karena usaha saya, ini karena jasanya si A, ini karena jasanya si B. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu gagal, maka dia akan putus asa. Dia akan merasa sudah selesai hidupnya. Bahkan mungkin saja orang itu akan menyalahkan orang lain. Bahkan harap kepada Allah akan putus. Itu kalau orang itu mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekuatannya. Tapi tatkala orang itu hanya mengandalkan Allah dalam kehidupannya, ibadahnya hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, ibadahnya hanya sebagai bukti penghambaan dia kepada Allah, urusan hasil bukan menjadi urusannya. Maka orang itu tidak akan terkurang, tidak akan berkurang pengharapannya kepada Allah seandainya orang itu tergelincir dalam kesalahan, tergelincir ke dalam kemaksiatan. Ada suatu kisah yang luar biasa indahnya. Suatu saat, sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, suatu saat kami sedang bersama-sama dengan kawan-kawan kami. Tiba-tiba Rasulullah datang menjumpai kami, kemudian Rasulullah bercerita, "Wahai sahabat-sahabatku, baru saja malaikat Jibril datang menjumpai aku dan dia bercerita tentang seorang hamba yang luar biasa." Kata malaikat Jibril, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasul, ada seorang hamba, anak-anakku, sahabat-sahabatku, ada seorang hamba, dia luar biasa hebat ibadahnya. Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Berapa? 500 tahun. Gak kemeng-kemeng ini. 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Dia berada di sebuah bukit, berada di sebuah gunung yang dikelilingi oleh lautan. Dilalah, bahasa dilalah itu apa ya? Bukan tiba-tiba. Ternyata gunung itu hanya ada satu pohon delima yang setiap hari memunculkan satu delima yang masak.
dan di bukit atau gunung itu hanya ada satu sumberan mata air sebesar ibu jari, di mana logikanya air yang ada di sekelilingnya pasti asin karena dikelilingi oleh laut. Tapi ternyata Allah menumbuhkan satu mata air yang ini airnya tawar. Setiap sore lelaki ini turun dari atas gunung ke bawah hanya untuk memetik satu buah delima yang hanya memang masak satu-satunya itu. Dan mengambil air untuk berbuka dan bersahur. Dilakukan selama 500 tahun. Kalau siang dia berpuasa, kalau malam dia beribadah kepada Allah. Dia memohon kepada Allah agar dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Subhanallah, orang itu setelah 500 tahun, kata Kanjeng Nabi, sebagaimana diceritakan malaikat Jibril, dia mati dalam posisi sedang sujud. Sungguh kematian yang sangat indah, kematian yang husnul khotimah, kematian yang diinginkan oleh setiap umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menceritakan, malaikat Jibril meneruskan ceritanya, bahwa orang itu dalam ilmunya Allah kelak akan terjadi perdebatan kecil. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, hei malaikat-malaikatku, masukkan hambaku si fulan itu ke dalam sorgaku, birahmati, karena rahmat aku. Mendengar bahwa dia masuk sorga karena rahmatnya Allah, abid ini membantah, la ya Rabb bal bi'amali. Tidak ya Rabb, saya masuk sorga bukan karena rahmat panjenengan, tapi saya masuk sorga karena amal saya. Dia menganggap sorga itu adalah buah dari amalnya. Allah dawuh tidak, birahmati, karena rahmatku. La ya Rabb bal bi'amali, bukan ya Rabb karena amal saya. Terjadi perdebatan kecil antara hamba itu dengan Allah. Dan perdebatan ini dikehendaki oleh Allah sebagai pelajaran. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat, wahai malaikatku, kalau begitu masukkan saja hambaku itu ke nerakaku, karena dia tidak mengakui rahmatku. Akhirnya hamba itu mengatakan, ya Allah, sudah ya Allah, tidak apa-apa, saya masuk surga karena rahmat panjenengan. Kemudian Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita lewat abid ini. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, wahai malaikatku, timbang ibadah hambaku yang selama 500 tahun tidak maksiat. Selama 500 tahun dia puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, dan tidak melakukan maksiat sama sekali, dengan satu nikmatku yang berbentuk penglihatan. Akhirnya ditimbanglah amal ibadah orang itu selama 500 tahun dengan satu nikmat Allah yang berbentuk penglihatan. Apa yang terjadi? Ternyata nikmat Allah yang berbentuk penglihatan ini jauh lebih berat dibandingkan amal 500 tahun ibadah penuh tanpa maksiat. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian yang sangat indah ini? Jangan pernah kita menganggap bahwa masuk surga itu karena ibadah kita. Masuk surga itu karena usaha kita. Semuanya adalah atas fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di depan para sahabatnya, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat kemudian mengatakan, bagaimana panjenengan ya Rasul? Bagaimana engkau ya Rasul? La wala ana. Iya, saya juga. Maksud Rasulullah, sekalipun saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, semua masuk surga atas dasar berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah ini mengajarkan kepada kita, teruslah kita berharap kepada Allah.
Teruslah kita mengandalkan ma'unah, hidayah, taufik dari Allah. Jangan pernah mengandalkan amal ibadah kita. Kalau suatu saat dalam kehidupan ini terjadi zalal, terjadi kesalahan dalam diri kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Makanya ada doa yang sangat indah dari Rasulullah yang biasa dibaca oleh Abah dalam setiap doanya. Ya Allah, inna rahmataka awsa'u. Ya Allah, inna maghfirataka arja min a'malina. Wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmatak. Wa rahmatuka ahlun an tablughana. Liannaha wasi'at kulla syai' birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas dibandingkan dosa-dosaku. Sesungguhnya rahmatmu lebih jembar dibandingkan amal-amalku. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, jikalau aku hambamu ini tidak pantas sampai kepada rahmatmu. Wa rahmatuka ahlun an tablughana. Tapi rahmatmu sangatlah pantas untuk sampai kepada kami. Liannaha wasi'at kulla syai'. Karena sesungguhnya rahmatmu bisa meliput segala sesuatu. Mari terus memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam genggaman rahmat Allah. Mudah-mudahan kita diselimuti dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bersamaan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, min alamatil i'timad alal amal, di antara tanda-tanda seseorang itu mengandalkan amalnya, bersandar kepada amalnya, bergantung kepada amalnya, adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal, berkurangnya harapan kepada Allah tatkala orang itu tergelincir dalam kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.